Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Anissa Putri dan rekan saya Atika Ilmi Mardatilah. Kami dari kelas 4 TIA. Di sini kami akan menjelaskan dua algoritma kriptografi klasik yang merupakan bentuk dari transposisi Chipper, yaitu relevance Chipper dan zigzag Chipper. Dan untuk algoritma relevance Chipper akan dijelaskan oleh Atika Ilmi. Kepada Atika Ilmi dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu algoritma klasik, kriptografi klasik, yaitu Relevance Chipper atau disingkat dengan RFC. RFC ini merupakan algoritma klasik, model algoritma termasuk ke algoritma transposisi. Chipper ini atau algoritma ini hampir sama sistemnya seperti zigzag Chipper. Cuman di RFC ini menggunakan teknik perubahan posisi berdasarkan tingkatan, di mana nilai tingkatan tersebut kunci dari enkripsi dan deskripsi dalam algoritma ini. Jadi di RFC ini juga ada enkripsi dan deskripsi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu itu enkripsinya. Pada enkripsi RFC, plaintext dituliskan ke bawah sepanjang n rails dan menulis lagi ke kolom baru ketika telah mencapai karakter ke N atau key-nya tersebut. Kemudian ciphertext yang dihasilkan adalah urutan karakter yang dibaca secara horizontal. Contohnya tersebut yaitu ini kita misalkan plaintext, yaitu keamanan data PCR dan key-nya ada 3, berarti ada 3 tingkatan. Kemudian kita susun secara ke bawah, KEA, MAN, NAN, DATA, PCR. Kemudian setelah disusun menjadi 3 tingkatan, baru kita akan membacanya secara horizontal. Yaitu ciphertext-nya menjadi KMAA, PEANT, CANDAR. Kemudian untuk deskripsinya, deskripsi pada RFC itu menghitung jumlah karakter ciphertext untuk menentukan kuncinya yang digunakan. Selanjutnya bagikan dengan nilai kunci enkripsi, maka hasilnya sebagai kunci deskripsinya tersebut. Yaitu rumusnya itu kunci deskripsi sama dengan jumlah karakter, jumlah huruf dari deskripsi tadi, kemudian dibagi dengan key yang sudah ditentukan. Terus membacanya per baris secara horizontal. Jadi misalnya ini ciphertext-nya itu ada 15 karakter. Kemudian ada key-nya 3, yaitu 15 dibagi 3, yaitu ada 5 baris. Kemudian ciphertext, kemudian setelah kita susun sebanyak 5 baris, itu baru kita baca secara horizontal per barisnya, yaitu keamanan data PCR. Mungkin untuk RFC hanya segitu yang bisa saya jelaskan. Kembali ke Faradila. Baiklah, terima kasih Atika Ilmi. Untuk zigzag chipper merupakan salah satu bentuk chipper transposisi yang berbentuk zigzag atau pola seperti huruf W. Untuk enkripsi zigzag chipper, algoritmanya adalah pertama plaintext itu ditulis ke bawah dan diagonal mengikuti tingkat baris atau nilai key, di mana nilai key di sini adalah 3. Kemudian urutan plaintext ditulis kembali ke atas dan bergerak secara diagonal sampai semua huruf plaintext ditulis pada pola zigzag. Kemudian hasil enkripsi didapat dari susunan huruf setiap baris dimulai dari baris paling atas atau baris paling pertama dilanjutkan ke baris kedua dan kemudian dilanjutkan ke baris yang ketiga. Sehingga pada ciphertext hasilnya adalah IIGHNZGACPEIZIR. Kemudian untuk dekripsi zigzag chipper, yaitu buatlah pola zigzag dimulai dari atas, lalu bergerak diagonal ke bawah sebanyak 3 baris, mengikuti nilai key, yaitu 3. Kemudian bergerak kembali ke atas
Lanjutkan sampai zigzag chipper diisi oleh chipper text. Dan mengikuti total huruf chipper text yaitu 20 huruf, di mana chipper text-nya adalah D, I, Z, A, P, E, R, P, I, I, Z, G, I, H, R, K, S, G, C, E. Lalu, susun chipper text mulai dari baris pertama pada pola zigzag. Sehingga karena mengikuti pola zigzag, hasil plain text-nya adalah deskripsi zigzag chipper. Kemudian aplikasinya akan disampaikan oleh Atika Ilmi. Baiklah, untuk pembuatan animasi ini kami menggunakan beberapa aplikasi karena kami menggabungkan antara animasi 3 dimensi dan 2 dimensi, maka ada 2 macam aplikasi pembuatan animasinya. Yang pertama yaitu Blender. Blender ini merupakan sebuah perangkat lunak grafika 3D yang digunakan untuk membuat film animasi, efek visual, model cetak 3D, aplikasi 3D interaktif, dan permainan video juga. Pada software ini dapat digunakan pada beberapa sistem operasi. Misalnya bisa digunakan juga di Windows, Mac, dan Linux juga. Memang pada kenyataannya banyak software animasi 3D yang dapat digunakan. Meski demikian, Blender merupakan salah satu software yang terbaik dan mudah dipahami. Kemudian untuk membuat animasi 2D-nya itu kami menggunakan sebuah website 2D yaitu Powtoon. Powtoon ini merupakan aplikasi web online yang dapat digunakan untuk membuat animasi 2D yang sangat menarik. Di antaranya bisa animasi tulisan tangan, animasi kartun, efek transisi yang jelas, dan pengaturan timeline yang sangat sederhana. Sedangkan pada proyek kali ini kami menggunakan Powtoon 2D untuk animasi kartun. Kemudian setelah kami membuat animasi-animasi pada Blender dan Powtoon, kami gabungkan editingnya pada aplikasi VN Video Editor. VN Video Editor ini merupakan salah satu aplikasi pada smartphone untuk video editing yang fiturnya sudah hampir sama dengan software seperti Adobe Premiere yang ada di PC. Kemudian aplikasi ini dapat diakses juga di Android maupun iOS. Mungkin beberapa aplikasinya yang kami gunakan hanya segitu. Kemudian kembali ke Faradila. Baiklah, yang terakhir adalah hasil dari animasi kriptografi klasik yang telah kami buat. Deskripsi dan dekripsi dalam algoritma ini. Susun huruf 3 tingkatan membentuk ke arah panah. Kemudian susun huruf sesuai baris pertama, kedua, dan ketiga. Hitung jumlah huruf dibagi dengan key yang ditentukan, kemudian akan mendapatkan 5 baris. Dan susun sesuai baris pertama sampai baris kelima. Zigzag chipper adalah algoritma kriptografi yang menggunakan model transposisi, model enkripsi dan dekripsi zigzag chipper menggunakan key dan juga offset, key untuk menunjukkan tingkatan dan offset untuk menunjukkan baris awal. Berikut adalah contoh enkripsi zigzag chipper dengan plain text ini zigzag chipper. Susun zigzag plain text sesuai dengan tingkatan key. Pada contoh ini key adalah 3, sehingga ada 3 tingkatan zigzag. Baca hasil zigzag chipper secara vertikal dari baris pertama hingga baris ketiga.
Dan berikut ini adalah hasil ciperteks yang dihasilkan. Berikut adalah deskripsi zigzag chipper. Susun ciperteks dalam bentuk zigzag mulai dari baris pertama hingga baris terakhir. Sesuaikan tingkat zigzag dan key yang digunakan. Pada contoh ini adalah key sama dengan 3. Plain text diperoleh dari susunan teks mengikuti alur zigzag. Sehingga berikut adalah hasil plain text. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.